Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Jumat 2 September 2022, Pekan Biasa ke-22. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai dengan 39. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menampalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penampal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, "Anggur yang tua itu baik." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengkritik para murid Yesus yang tidak berpuasa. Terhadap kritikan itu, Yesus menjawab bahwa puasa itu dilakukan ketika mempelai laki-laki tidak ada bersama dengan mereka. Mempelai laki-laki di sini maksudnya adalah Yesus sendiri. Jawaban Yesus itu mengajarkan kepada kita bahwa puasa merupakan salah satu cara agar kita bisa bertemu, akrab, dekat, dan bersatu dengan Dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, puasa dimaknai sebagai upaya untuk menahan dan mengurangi makan serta minum. Namun, makna yang lebih dalam dari itu adalah kita mengurangi hal-hal yang kurang baik dalam diri kita, seperti dendam, iri hati, sombong, dan lain sebagainya. Ketika hal-hal buruk itu masih ada dalam diri kita, maka Tuhan pasti jauh dari hidup kita. Dengan puasa, kita kembali dekat dengan Tuhan. Kita bisa berpuasa setiap hari tanpa harus menunggu masa prapaskah. Artinya, setiap hari kita berupaya untuk mengurangi hal-hal buruk dalam hati, pikiran, perkataan, dan tindakan kita, sehingga hidup kita selalu bersih dan senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Kebersamaan dengan Tuhan akan membuat kita rindu untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui warta Injil hari ini, Yesus menghadirkan kehidupan baru. Hidup dan kehidupan baru menuntut semangat yang baru pula. Sebagaimana ditegaskan, anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula.
Pembaharuan semacam ini merupakan tantangan bagi kebanyakan orang. Mengapa demikian? Karena kebanyakan orang tidak siap atau sulit untuk berubah. Kebanyakan orang, termasuk kita, enggan masuk dalam situasi baru yang bisa membuat kita kehilangan rasa nyaman. Akan tetapi, selaras dengan sabda Allah, gereja memiliki semboyan, Ecclesia Semper Reformanda. Gereja selalu membarui diri. Oleh karena itu, kita mesti memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan menjadi fleksibel, supaya bisa masuk ke dalam situasi apapun. Untuk itu, kita harus berdisposisi batin yang lapang dan bijak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Engkau berkenan menganugerahkan segala yang baik bagi kami, agar secara demikian kami pun dapat melihat dengan hati bening akan kebaikan sesama kami. Berilah kami hati yang tulus dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.